Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ngaji cerdas ingin membahas sebuah video, di mana video ini sedang viral di sosial media, yaitu kebersamaan Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad belakangan ini. Gara-gara Daniel Mananta setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad jika patung salib itu ada unclean spirit atau roh jahat, Daniel Mananta diserang habis-habisan. Berikut judul-judul mereka yang sangat luar biasa. Ya, salam saudara-saudara, saya Virbum Veritatis, saya masih di daerah. Saya hanya ingin secara cepat saja menanggapi ocehan dari Daniel Mananta tentang patung-patung yang ada di gereja. Kalau mau jadi mualaf saja, Daniel. Ya sekali lagi, kalau mau jadi mualaf saja, itu hak setiap orang, hakmu, hak prerogatif di dalam berkeyakinan, di dalam beragama, nggak ada yang melarang. Tetapi tolong kamu jangan menjadi salah satu unsur yang merusak bangsa ini. Baik, sahabat ngaji cerdas, itulah tadi judul-judul yang dibuat oleh mereka. Mungkin masih banyak lagi. Baik, kita akan putarkan video Daniel Mananta mengenai unclean spirit. Ini mungkin sebuah kejutan kali ya. Ternyata gua juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lo bisa komentar. Sebelum lo baca itu, jangan komentar dulu. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Sahabat ngaji cerdas, kita akan simak kembali reaction dari channel Umat Nasrani untuk Daniel Mananta dan Ustadz Abdul Somad. Silakan. Pada kesempatan kali ini saya mau merek satu video dari seorang public figure yang lagi-lagi menurut saya ini blunder yang dia sampaikan tanpa memahami konteks dan teks. Dia sembarang saja untuk menafsirkan bagian itu menurut kemauannya dia. Dia adalah Daniel Mananta ya, yang punya channel Daniel Mananta Network. Saya harus mengatakan bahwa kita terkejut dengan fenomena beberapa waktu belakangan ini, yaitu pernyataan seorang public figure di negara kita, yakni Daniel Mananta, bahwa dalam patung-patung dikatakannya ada yang namanya unclean spirit. Tapi ingat, keterkejutan ini bukan seolah-olah bahwa Daniel Mananta telah menunjukkan ajaran yang benar kepada kita, dan kita baru merasa selama ini telah beriman dengan salah. Tapi yang kita terkejutkan ialah bahwa tokoh seperti Daniel Mananta dengan gegabah membuat suatu pernyataan yang keliru. Bagaimanapun,
Sebagai tokoh publik, dampak dari pernyataan Daniel Mananta ini pasti cukup luas. Sangat disayangkan bahwa Daniel Mananta menyinggung hal yang sensitif tentang agama, apalagi yang disampaikannya justru keliru. Memang ajaran iman harusnya kita terima dari pengajaran resmi dalam gereja kita. Namun saya yakin, tidak sedikit umat kita yang juga akan gampang tersulut dengan pernyataan itu. Dan video ini pertama-tama untuk mengoreksi sikap dan pernyataan Daniel Mananta bahwa ada unclean spirit pada patung. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, kita sudah dengarkan dan tonton beragam reaksi atas pernyataan Daniel Mananta soal unclean spirit atau roh jahat. Bahkan sebagian dari mereka menganggap Daniel Mananta itu sesat, dan kita sudah saksikan di video-video yang sudah kita lihat di awal. Sedangkan dalam hukum Islam, kita harus patuh dan tunduk dengan syariat Islam, tak terkecuali soal patung. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perilaku penduduk di zaman Nabi Ibrahim, di mana mereka menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim pun mengingatkan para penduduk bahwa mereka dalam kesesatan. Akhir kata, kami umat Islam berdoa semoga Daniel Mananta mendapatkan pilihan yang terbaik. Terus bertanya dan mencari ilmu sehingga benar-benar matang sebelum memutuskan hal besar. Sahabat ngaji cerdas, sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.